wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Neban, Ustaz Bambang, Ustaz Sarifudin, Bapak Abdullah, Bapak De, Pak Ofid, semuanya, para bapak saudara jamaah taklim rutin Majlis Dzikir dan Taklim Al Asmaul Husna. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat ini, tiap-tiap langkahnya Allah jadikan ampunan, Allah naikkan derajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak saudara yang saya hormati, kita lanjutin materi kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udzkuru mahasina mautakum wa kuffu masawihim." Yang artinya sebutkanlah, ya, ucapkanlah kebaikan-kebaikan mayit-mayitmu dan berhentilah menyebutkan keburukan mereka. Jadi dari hadis ini ada dua perintah. Satu, disuruh nyebutin yang baik-baik saja kalau orang udah mati, khususnya keluarga kita. Yang kedua, berhenti dalam menyebutkan keburukan-keburukan mereka. Ini suruh siapa? Suruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengandung makna perkataan yang hidup memberikan pengaruh kepada yang mati. Jadi kalau kita ucapkan kata-kata yang baik buat mayit-mayit itu berpengaruh besar kepada kondisi orang yang ada di alam barzah. Itu baru ngomong doang, apalagi doa. Jadi ngomong yang baik aja memberikan pengaruh, apalagi doa. Kalau doa kan pasti baik, ya kan? Jadi kalau doa pasti baik. Kenapa demikian? Karena ada malaikat yang tugasnya ngaminin tuh. Ya, jadi ada tugas malaikat yang ngapain? Yang ngaminin. Makanya dikisahkan, maka Nabi ngomong, ada orang yang lagi diusung, kemudian yang lagi ngusung ngomong, jenazah ini orang baik, banyak jasa-jasanya. Maka kata Nabi, faqad aujaba. Ya, nggak lama lagi ada jenazah berikutnya. Orang itu ngomong kejelekan-kejelekannya. Maka kata Nabi, faqad aujaba. Sahabat Umar yang mendengar omongan Nabi langsung nanya. Kalau apa-apa kita nggak paham, buru-buru nanya. Ya. Jangan udah pas sampai rumah, ya kan? Sampai rumah baru nanya, gitu. Nanya. Ya Rasulullah, apa sih yang dimaksud dengan aujaba itu? Yang pertama kata Nabi, karena omongan-omongan jenazah yang dibawa itu, yang nganter ngomongnya baik-baik, ya orang baik tempatnya di surga. Karena omongan orang ini dia baik-baik, ya tempat surga. Kalau yang kedua ya omongan jelek, ya tempatnya di mana? Nah. Maka Nabi ngomong, ada orang yang lagi diusung, kemudian yang lagi ngusung ngomong, jenazah ini orang baik, banyak jasa-jasanya.
Maka kata Nabi, faqad aujaba. Ya. Nggak lama lagi ada jenazah berikutnya. Orang itu ngomong kejelekan-kejelekannya. Maka kata Nabi, faqad aujaba. Sahabat Umar yang mendengar omongan Nabi langsung nanya. Kalau apa-apa kita nggak paham, buru-buru nanya. Ya. Jangan udah pas sampai rumah, ya kan? Sampai rumah baru nanya, gitu. Nanya. Ya Rasulullah, apa sih yang dimaksud dengan aujaba itu? Yang pertama kata Nabi, karena omongan-omongan jenazah yang dibawa itu, yang nganter ngomongnya baik-baik, ya orang baik tempatnya di surga, karena omongan orang ini dia baik-baik, ya tempat surga. Kalau yang kedua ya omongan jelek, ya tempatnya di mana? Nah, makanya punya mulut jangan sekali buat kita, karena ada kisah juga, ya orang yang kegiatannya semasa hidupnya kelakuannya nggak bagus dah, tapi banyak duit. Jadi kelakuannya nggak bagus tapi banyak duit. Salah satu tingkah lakunya itu suka nipu, ya kan? Di warung pora-pora kenal dia sama orang yang baru datang di warung. Oh bapak dari mana? Ngobrol oplak banget. Pas oplak dia pergi dah. Makan belum dibayar. Kata yang tukang warung, ya kan? Pak barusan siapa? Nggak tahu. Nah bapak teman bapak, pokoknya bapak harus bayar ya. Kenapa? Saya lihat bapak akrab banget ngomong gitu. Orang lain kenapa itu? Kena tipu. Kerjanya begitu mulu, sampai di pasar. Ya, orang-orang udah wanti-wanti jangan sampai ketipu sama dia. Sampai mau matinya nipu juga. Sampai matinya nipu juga. Ya kan? Siapa yang ditipu? Malaikat ditipu. Malaikat ditipu sampai mati. Dia tahu nih penyakitnya udah berat dah. Ya kan? Maka uang-uang yang dikumpul-kumpulin semasa hidupnya disewa. Sewa siapa? Sewa orang-orang yang nantinya kalau dia mati nyebut-nyebutin kebaikan dia. Gitu. Jadi dia nyewa juga tuh. Ya kan? Orang-orang pokoknya lu kalau gua udah mati tugas lu nyebut-nyebutin gua yang baik-baik aja dah. Yang baik-baik aja. Dikasih duit orang yang hidup tuh berapa orang. Pokoknya tugas lo nyebut-nyebutin gue yang baik. Mau nggak orang? Mau, tiba ngomongin doang. Pakai hitung-hitung. Sekali lo ngucapin 10.000 berapa hari ya? Terus tuh. Ya kan? Sampai malaikat tuh nggak bisa nyiksa dia. Kenapa tuh? Tiap hari ngomong baik-baik mulu tuh. Masya Allah, ada orang kayak begitu tuh. Namanya orang pinter tapi keblinger. Sampai malaikatnya kena tipu. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, tiap kita memang mungkin barangkali mudah-mudahan kita orang baik. Tapi sebaik-baiknya orang ada salah apa enggak? Ada salah. Ya kan? Banyak juga orang yang banyak salah ada, tapi kebaikannya juga ada. Maka di saat orang-orang baik itu, yang jeleknya jangan diomongin dah. Ya. Makanya pentingnya biasanya acara haul itu dibacain manakib, sejarah kehidupan. Yang disebutin kan yang baik-baik semua tuh. Jika disebutin yang baik-baik meningkat terus, ya kan? Nah begitu juga ketika banyak orang kejelekan biarin dah. Yang kita angkat kebaikannya saja. Kenapa demikian? Orang yang salah itu di mata kita belum tentu di mata Allah jelek, ya kan? Kata kita jelek di mata Allah belum tentu, ya kan? Nah tapi bagi kita pokoknya dah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas tugas kita adalah membantu orang ini di alam barzahnya dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya saja.
Ya. Jangan nyebutin kebelekan, dihaul orang begitu, dihauli. Gua tahu banget masa hidupnya. Gitu, nggak boleh. Ya kan? Kenapa nggak boleh? Kita juga belum tentu. Ya kan? Kita juga belum. Siapa tahu aja kita berbuat baik sama dia, nanti ada orang yang berbuat baik kepada kita kalau kita udah meninggal dunia. Gitu. Ya Allah, kan dalam sejarah hidup kan ada juga itu. Bagaimana saat Nabi Musa alaihissalam disuruh nguburin jenazah, ya kan? Yang oleh Allah diperintahin, ya Musa urus jenazah. Orang kampung nggak pada ngurusin tuh, ya kan? Orang kampung nggak pada mau ngurusin, dibuang, dilemparin dia di tong sampah saking bencinya orang-orang. Kau tolongin wahai Musa. Nabi Musa datang, nanyain, tadi ada yang meninggal mbak di sini? Ada. Kok nggak ada bendera kuning? Buat apa? Orang-orang begitu mah pakai bendera kuning segala, ngerepot-repotin. Mana jalannya? No, buang no, tong sampah no. Waduh, kok begitu? Iya, kita benci banget sama dia. Iya udah, ya kan? Udah menghukumi itu orang gak bagus, betul kata Allah. Tapi di mataku dia adalah kekasihku. Kenapa? Karena satu ketika ayahnya berpesan, ya, pesannya adalah jangan kau buka sebuah kotak. Ya, jangan kau buka sebuah kotak, ya kan? Tapi anak Iran kenapa sih? Ya, kotak ini yang dilarang. Pas dia berani-berani buka, ternyata ada lembaran kitab Taurat yang isinya berbicara tentang Nabi akhir zaman. Ya kan? Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia baca tuh, habis dia baca tuh dia akan tertegun. Ya Allah, seandainya saya bisa ketemu sama Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad ini, udah dah Pak. Disuruh apa aja mau, saya rela dah, disuruh bawain sendal doang dah. Begitu ngomong tuh. Saya rela dibawain sendal doang. Gak apa-apa dah. Sebab begitu tuh, omongan kayak model begitu, ketemu Nabi apa enggak deh? Enggak ketemu, ya kan? Mau orang kampung pada depan enggak orang kampung sama dia? Enggak. Tetapi ucapannya yang memuji Nabi Muhammad SAW, yang siap sedia membela Nabi, itu yang menyebabkan dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi saudara kita, ya. Orang Betawi bilang kalau saudara itu sekering-keringnya saudara kan seperti jahe, ya kan? Jahe, coba sekering-keringnya jahe, ya kan? Sekering-keringnya jahe kira-kira pedas apa kagak? Pedas, ya kan? Masa ilokan saudara kita pakai jelek-jelek udah mati, ya kan? Apakah kita ngomong keponakan kita, buah-buah lu begitu banget tuh, buah aja, gitu ngomong nggak boleh, ya kan? Karena tadi tuh sekecil-kecilnya ikan teri, walaupun kecil tetap ada dagingnya. Karena bisa jadi saudara kita itu masih ada juga kebaikannya buat kita nggak tahu. Kan kita belakangan lahirnya, dia duluan. Siapa tahu pas saat bayi dia yang pulang gendong, pas saat bayi benerin apa kita, pakaian kita, ada yang mukulin kita, nggak jadi kena ada abang kita, masa kita jelek-jelek. Nah di sini pentingnya kita menjaga omongan kita, pentingnya kita mendoakan orang yang meninggal, karena omongan saja bermakna buat si mayit, apalagi doa-doanya. Udah perkuat dah, ya. Baba kita omongin yang baik-baik, ya. Baba kita, ya, ngomong sama saudara kita, baba haulin. Oh, baba kagak adil, dia haulin. Lah, nggak boleh begitu, ya kan?
lu aja haulin. Nah, lu aja namanya kagak ngaji. Ya. Orang tua kagak ngasih apa-apa juga udah banyak jasanya. Apa jasanya? Dengan asbab orang tua kita jadi ada gitu. Ya kan ada orang tua mau diurusin aja tuh. Ya. Kenapa nggak diurusin? Karena bapak emaknya susah. Ya kan? Akhirnya jadi susah. Bapak emaknya kagak diurusin. Waduh, orang begitu mah. Siapa tahu aja ketika dia ngurusin orang tuanya, Allah angkat derajatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan urusannya karena Allah ridho kepadanya. Bukankah alam ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala? Cukup sampai situ. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sehatin badan kita, Allah berkahi hidup kita, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan semua hajat-hajat kita. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.